Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Ada yang tahu kalau hari ini adalah hari libur? Ya, saya nggak tahu tadinya kalau ternyata ini adalah hari libur. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang merayakan Hari Raya Waisak pada hari ini. Dan ternyata kita terkaget-kaget, oh libur ya, karena semuanya terasa hari libur. Dulu waktu kita aktif di kegiatan secara normal, biasanya kita berharap kalau dapat kalender baru semuanya tanggal merah gitu. Berharap tanggal merahnya yang mana ini, tanggal merahnya yang mana ini. Setelah datangnya COVID, ternyata kita dikabulkan semua dapat tanggal merah terus kalendernya, dan sampai kita bingung ketika benar-benar ini adalah tanggal merah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang terpaksa homeschooling di tengah pandemi. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana konsep mindset yang harus kita bangun bersama-sama ketika kita mengalami masa darurat secara tiba-tiba dan global secara bersama-sama serempak. Tidak ada yang siap sama sekali, termasuk juga pemerintah. Maka hari ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana sih sebenarnya secara metodologi, secara teknis homeschooling ini di tengah masa pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Menyenangkan bagi kita orang tua yang akan menjadi fasilitator anak-anak di rumah, menyenangkan bagi anak-anak sebagai subjek utama belajar, ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana menyenangkan bagi pendidikan di Indonesia, karena guru-guru pun juga sudah akan mulai berubah mindsetnya untuk bisa tetap menghadirkan kebahagiaan untuk anak-anak. Dan tidak lengkap kalau kita tidak panggil Pak Dodi Marianto. Halo Pak Dodi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungu ya Pak Dodi sekarang ya? Yes. Terus ini masih ada sponsornya. Merah. Kemarin nggak ada sponsor, tumben ini nggak ada sponsor ya. Ya. Ada, ternyata punya ya kalau nggak ada sponsor ya. Hadiah. Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. 3 kaos sama dengan warna yang berbeda-beda. Aduh, Pak Dodi, kita akan lanjut ya Pak Dodi. Hari ini kita bagi 2 segmen ya Pak Dodi. Segmen pertama adalah melanjutkan bagaimana secara teknis. Kemudian segmen kedua nanti kita akan membacakan tanya jawab. Ini sudah banyak banget yang masuk. Sehingga kita 30 menit kita nanti di situ. Oke? Iya. Ya. Pak Dodi cerita dong Pak Dodi secara teknisnya. Kemudian ini sebenarnya harusnya gimana sih homeschooling di tengah pandemi ini gitu kan yang harus kita mulai. Oke, kemarin kan kita sudah melihat ya bahwa saat ini adalah emergency mode on. Ya. Jadi kita menyatakan bahwa ini memang situasi yang sedang tidak biasa. Ya. Maka pada saat emergency itu yang perlu pertama kali diselamatkan adalah yang paling penting. Jadi kalau ada kebakaran begitu, yang pertama harus diselamatkan apa? Nyawa. Udah itu dulu. Ya. Yang lain-lainnya boleh dipinggirkan dulu. Jadi ketika dalam situasi emergency kita harus mengetahui apa yang paling penting untuk diselamatkan terlebih dahulu. Nah, dalam situasi seperti ini untuk pendidikan anak, apa yang perlu diselamatkan terlebih dahulu dari proses pendidikan anak itu? Nyawanya itu apa? Nah, nyawanya kemarin kita sudah tetapkan bahwa kegembiraan anak belajar itu adalah yang paling penting untuk diselamatkan terlebih dahulu. Itu ruhnya. Oke. Sehingga dari sana tetap akan terbangun intellectual curiosity mereka. Jadi kalau rasa ingin tahunya tetap berkembang baik,
maka nanti proses belajar itu akan lebih mudah. Karena orang yang lapar itu akan mencari makannya. Kalau nggak lapar, mau dijejali makanan kayak apapun rasanya nggak enak. Malah pengennya menolak. Jadi rasa ingin tahu itu yang terus dibangun, dihidupkan. Nah, tahapnya apa landasannya? Rasa gembira belajar. Jadi kegembiraan belajar itu adalah perlu diselamatkan terlebih dahulu. Masalah konten, masalah materi pembelajaran, itu boleh dikesampingkan terlebih dahulu. Mudah mengejar hal seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita melakukannya? Sebenarnya tahapannya mirip lah dengan ketika offline. Ini di online. Nah, yang mirip itu di proses-proses adaptasi awalnya ini. Jadi tata cara prosesnya nanti isinya berbeda. Misalnya begini nih, kalau pada saat anak masuk sekolah pertama itu kan ya dikenalkan dulu pada lingkungannya. Ini kamar mandi, WC, masa orientasi ya. Ini kelasmu, ini ruang guru, ini pantry, itu kan dikenalkan terlebih dahulu. Itu awal-awal tuh nggak langsung belajar gitu kan ya. Lalu diajak bergembira, bernyanyi ketika berjalan tuh sambil kereta apian, semuanya dalam suasana gembira. Guru-gurunya pakai kostum-kostum menyenangkan, terus menyambut. Kenapa demikian? Karena kita ingin menghadirkan suasana gembira. Jadi dalam proses pengenalan itu suasananya juga suasana gembira. Nah, ini kita hadirkan dulu dalam proses peralihan ini dari offline ke online. Kita hadirkan dulu suasana gembira, lalu dalam suasana gembira itu kita kenalkan orientasi dulu. Nih, ini ruang belajar. Ya, ini ruang belajar ini tempat kita. Laboratoriummu di dapur. Betul. Kalau mau bertanya sama Bu Guru di sini. Kalau online-nya tempatnya seperti apa? Betul. Kalau mau berkomentar kepada teman-temanmu, kamu bisa berkomentar di sini. Nah, itu dikenalkan terlebih dahulu orientasi di sana, sehingga anak-anak mengenal. Yang tahap ini gampang, karena secara teknis anak-anak itu sangat piawai dengan teknologi, jauh lebih cepat adaptasinya dibandingkan kita yang tua-tua ini. Mereka tuh lahir sudah langsung melek teknologi. Ya. Ini ya. Namanya digital native nih anak-anak itu. Yang etapa-etapa itu mudah, yang non teknis yang perlu dilatih lebih dalam hal ini. Artinya setelah orientasi seperti itu, kemudian anak diajarkan mengenai learn how to learn melalui media digital ini. Jadi mereka tahu bahwa tidak harus selalu belajar itu bersama dengan bapak dan ibu guru ketika sedang berhadapan di kelasnya. Di depanmu itu, gadgetmu itu adalah sarana belajar yang sangat luas di sana. Maka diperkenalkan apa saja yang mereka bisa lakukan dengan gadgetnya itu. Eksplorasi di sana. Nah, ini tata cara untuk bagaimana mereka belajar dengan gadgetnya itu. Jadi kalau kita sekedar memindahkan dari sekolah offline ke online, lalu ditanyakan aneka macam hal seperti ketika offline, mereka bisa gampang karena googling mereka bisa. Pertanyaan setingkat yang rumit-rumit saja differential integrasi, mereka tinggal ketikkan, sudah akan muncul jawabannya lengkap dengan urut-urutan tahapannya. Jadi tidak sekedar langsung jawaban, tapi dengan ini. Jadi kalau belajarnya hanya memindahkan dari offline ke online, anak-anak akan tidak menarik, karena mereka bisa mendapatkannya dengan cepat melalui gawai mereka. Jadi ada tata cara eksplorasi tentang apa yang mereka bisa pelajari dari gadget mereka itu. Nah, karena sekarang mereka pemegang gawai gadget, maka tahapannya berbeda dengan zaman kita dahulu atau ketika offline. Ketika offline itu kita perlu ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Ketika kita dulu sekolah, kita perlu bergerak ke tempat toko buku untuk mendapatkan buku. Dengan gadget, mereka itu boleh dibilang justru kebanjiran informasi.
aneka macam hal muncul di hadapan mereka, muncul dari gadget mereka. Mereka harus tahu bagaimana mensikapi hal itu. Itu dilatihkan agar tidak menjadi anak-anak yang justru kelelep dalam banjir informasi. Seperti kita-kita ini yang kadang mudah sekali forward ini, forward itu, padahal tidak mengerti dari mana sumbernya, siapa yang mengatakannya benar atau tidaknya, kita tidak tahu. Mereka dilatihkan terlebih dahulu bagaimana bersikap skeptik terhadap informasi, kemudian bagaimana memfilter informasi itu, kemudian mencari, membuat prioritas urut-urutan sumber dari yang paling terpercaya sampai paling tidak terpercaya. Itu kalau seperti hadis itu dari mulai dari yang sahih sampai yang palsu, itu diketahui urut-urutannya begitu. Jadi mereka bisa tahu bahwa kalau begitu tahu sumbernya dari ini langsung delete saja, karena sudah hampir bisa dipastikan palsu, tidak bisa dipercaya tuh sumbernya. Nah, mereka harus tahu itu urut-urutannya. Kalau yang paling sahih, paling valid itu ada di apa? Dari kalau sumbernya dari ini, nah itu valid. Nah, itu diberitahukan hal itu. Kita ini, orang-orang tua ini tidak terampil dengan hal seperti itu. Sehingga seringkali justru gampang sekali jari ini mencet untuk menyebar luaskan informasi yang tidak jelas asal usulnya, yang kita sebut dengan hoax, fake information itu. Nah, jadi latihkan setelah learn how to learn. Jadi bagaimana tata cara belajar dengan menggunakan gawe itu, mereka juga dilatihkan adabnya. Jadi sama ketika sedang berada di offline juga ada adab. Adab itu masuk struktur berpikir, bukan hanya sopan santun nih. Kalau sopan santun etiket begitu ya, itu diajarin bagaimana bersikap sopan ketika berada di kelas, duduknya seperti apa dan lain sebagainya. Ketika di depan monitor, depan gadget, mereka juga dilatihkan bagaimana adabnya, tata sopan santunnya. Jadi itu dilatihkan etiketnya dan juga etikanya. Etika itu berkaitan dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di sana itu the do and the don'ts-nya itu disampaikan terlebih dahulu. Nah, ini latihan dan tidak serta-merta seketika bisa. Mereka juga akan dilatih di sana bagaimana membangun kegembiraan selama proses belajar itu. Nah, kalau di halaman sekolah kita bisa berlari-lari, main sepak bola, bermain bersama teman, lalu bagaimana membangun kegembiraan ketika di depan gadget. Kalau mereka tidak dilatihkan, jangan kaget kalau mereka kemudian malah bermain game online sepanjang waktu. Karena ternyata game online lebih menarik daripada ibu dan bapak gurunya, orang tuanya bahkan. Karena nggak update gitu Jadi ada sesuatu yang baru. Semua itu tidak dengan serta-merta bisa dengan sendirinya. Harus melalui proses latihan. Ini tahap di dalam proses peralihan. Kita belum masuk pada bagaimana tata cara belajar ketika nanti sudah anak-anak fasih. Kita masuk dalam proses peralihan terlebih dulu deh. Berapa lama proses peralihan ini akan bisa perlu untuk dialami. Setidak-tidaknya kita memberikan rentang waktu itu, kalau pengalaman kami itu ya 1 bulan dikalikan berapa tahun dia mengalami persekolahan secara biasa. Itu rata-rata. Artinya setiap anak bisa berbeda-beda rentang yang semacam itu. Jadi selama proses itu dilatihkan hal-hal sederhana itu. Membangun kegembiraan, mencari tahu, membangun rasa ingin tahu, kemudian belajar bagaimana mengeksplorasi, mencari tahu segala informasi di dalam melalui gadget mereka, lalu juga bagaimana memfilter, menyaring informasi-informasi yang masuk ke dalam mereka, membuat urut-urutan mana yang sumber yang paling bisa dipercaya sampai yang sudah abaikan saja ketika masuk di dalamnya. Kemudian juga bagaimana apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, bagaimana sopan santun di dalam berhubungan melalui online, sehingga mereka juga paham bagaimana bertingkah laku sama online. Anak-anak perlu diberitahukan bahwa segala sesuatu yang sudah pernah masuk di dalam online
baik itu oral verbal maupun tulisan, itu tidak pernah bisa dihapus. Jadi meskipun kita sudah melakukan delete dari gawai kita, gadget kita, sepertinya sudah terhapus, sesungguhnya itu tidak benar-benar hilang. Artinya apabila dikehendaki, hal-hal itu tetap bisa dipanggil lagi. Maka kita harus berhati-hati untuk berucap yang baik, menulis hal-hal yang baik, berucap yang benar, menulis hal-hal yang benar, agar tidak terjerumus, sehingga suatu saat apa yang kita ucapkan, kita tuliskan justru menjadi bumerang, berbalik membuat susah diri kita dan lingkungan orang-orang tersayang kita. Anak-anak harus diberitahu mengenai hal itu. Di dunia maya ini juga ada yang namanya bullying. Anak-anak juga harus diberitahu, memahami hal itu, agar mereka tidak terjerumus ke dalam bullying, baik sebagai korban atau sebagai pelaku bullying, sadar atau tidak sadar. Jadi itu dilatih kan semuanya. Tahapannya ada di tahap-tahap masa peralihan ini. Jadi jangan buru-buru masuk ke dalam konten pembelajaran, materi pembelajaran. Itu nanti bisa dilatihkan dengan cepat. Setelah itu ya. Cepat sekali. Ketika anak-anak sudah memasuki tahap kegembiraan belajar, rasa ingin tahunya membuncah luar biasa, mereka akan ngulik segala sesuatu yang mereka inginkan itu lebih cepat daripada yang bunda dan ayahanda bisa ajarkan, lebih cepat daripada apa yang bisa ibu dan bapak guru latihkan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya kita hanya untuk men-trigger saja sebenarnya tugas kita sebagai orang dewasa gitu ya. Tugas kita sebagai orang dewasa baik itu guru maupun orang tua untuk men-trigger aja. Memfasilitasi. Tidak perlu lagi mengajarkan. Ya, karena dengan kalau dengan komputer ini kita masih berpola seperti pengajaran pada umumnya, di mana teaching, aku tahu kamu tidak tahu maka aku akan ajarkan padamu segala sesuatu, itu menjadi tidak banyak bermanfaat ini gawe ini. Dengan adanya gawe itu, laptop maupun handphone, para orang tua, para guru itu sudah bisa mendapatkan banyak partner, mitra di dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada anak-anak. Jangan disia-siakan itu. Sehingga akhirnya justru semuanya bergantung kepada bapak dan ibu guru. Nggak beban lagi. Berikan anak-anak latihan untuk bisa mandiri belajar. Jadi pembelajar yang mandiri. Nah, bagaimana menjadi pembelajar mandiri? Itu perlu dilatih. Mandiri itu tidak hanya sekedar teknis. Lebih besar dari sekedar teknis adalah yang non-teknis. Bagaimana mental mereka di dalam bersikap menghadapi bersikap di area digital ini, informasi ini. Bagaimana mereka membangun kesiapan secara karakter mereka agar tidak terhanyut di dalam arus informasi, dunia maya ini. Yang menggiurkan setiap saat. Ini luar biasa. Ini area yang virtual ini bisa bahkan jauh di luar imajinasi kita. Kalau apa yang saat ini ada di dunia realitas ini, itu masih mungkin terbatas dengan aneka macam kemampuan kita secara fisik. Dunia virtual ini bisa tak terbatas, sangat imajinatif. Dan itu artinya bisa dalam arti yang positif maupun arti yang negatif. Jadi kita perlu berhati-hati juga mengenai hal itu. Betul. Jadi di awal kami memulai pembelajaran di rumah itu saya tulis gede-gede itu di mana di tembok gitu ya, adalah tulisan adalah don't teach me, I love to learn. Itu adalah anak-anak yang akan mengucapkannya, bahwa mereka itu tidak suka untuk diajari, mereka itu senang dengan belajar. Maka saatnya kita untuk memfasilitasi dengan cara yang benar. Segmen 1 sudah selesai ya. Tak terasa ya Pak Dodi. Kita nanti akan masuk ke segmen 2, dan sebelum masuk ke segmen 2 akan kita lihat yang satu ini, bahwa Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian untuk menghadapi badai yang seperti ini. Kita akan lihat beberapa teman-teman kita di berbagai negara juga sedang mengalaminya, hal yang sama yang kita rasakan di Indonesia. Kita tonton yang satu ini dulu.
itulah tadi teman-teman kita di belahan dunia Asia yang sudah mengalami hal yang sama dengan kita, maka kita berprinsip bahwa apabila kita berhasil menangani tantangan hidup kita ini di masa pandemi, khususnya adalah belajar di rumah, yakin aja pasti insya Allah kita bisa bantu teman-teman lain di belahan bumi yang lain, tetangga kita kanan kiri, provinsi yang lain, untuk bisa menghadapi tantangan tersebut dan kita sudah memiliki solusi. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab ya Pak Dodi ya. Ya, masuk ke tanya jawab. Sebentar saya keluarkan dulu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fani Yulia. Apa kabar Mbak Fani Yulia? Di sini akan pertanyaan, bagaimana sih teknik membersamai anak yang berbeda usia? Anak saya itu 8 tahun, 5 tahun, 2 tahun, kakaknya sekarang mulai sering protes karena waktu belajar ini nyaris habis terpakai untuk mengurus kedua adiknya. Saat kedua adiknya diajak ikut nimbrung belajar, anak kedua bisa mengikuti, tapi anak ketiga punya minat yang berbeda dengan kakaknya. Itu baru tiga ya, paling 4, 5. Heboh sendiri nih Pak. Saya berencana 11. Dulu saya tuh senang banget kalau setiap kali hamil gitu ya, setiap kali hamil tuh berbinar wajah saya, melahirkan, punya anak itu kok ya seneng banget gitu. Saya sampai usul kepada Pak, kalau 11 bagaimana ya? Gitu kan. Nggak usah dibahas, ini bahas ini yang berbeda-beda gitu Pak Dodi. Teknis mengenai bagaimana proses pembelajaran lebih fasih Bu Septi. Saya itu kalau di area yang seperti itu untul. Jadi tim juru tepuk tangan, juru sorak. Juru tepuk tangan, melihat, kemudian yeay, gitu itu tugasnya Pak Dodi. MS dan Ara itu kan terpaut 15 bulan. Jadi ya. 1 tahun lebih sedikit terpautnya, sehingga mereka bersamaan terus. Ketika mereka bersama muncul Elan 6 tahun kemudian. Jadi terpautnya agak jauh nih dengan Elan. Nah, Bu Septi tentu lebih fasih untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini. Iya. Silakan Bu Septi. Iya, jadi saya mulai memang seru banget. Ini namanya kelas majemuk gitu ya. Kelas majemuk itu sebenarnya dah alamiahnya sekolah tuh harusnya kayak gini ini. Kalau nanti teman-teman lihat trending gitu, yang saat ini dimunculkan di beberapa negara bagian lain sana, itu sekolah-sekolah itu sudah tidak ada sekat-sekatnya. Sekat-sekatnya itu ada ini kelas 1 usianya sekian, 7 tahun ya biasanya ya. Kelas 1 7 tahun, kelas 2 nanti 8 tahun, kelas 3 dikelompokkan rombongan belajarnya sendiri. Itu zaman kita dulu. Dan sekarang sudah mulai ada perubahan bahwa kelas itu selayaknya di rumah gitu, di sekolah formal itu selayaknya di rumah, karena mereka melihat bahwa alamiahnya anak sebenarnya belajarnya adalah seperti itu. Artinya tanpa sekat-sekat dinding kelas. Tanpa sekat dinding kelas dan dikumpulkan jadi satu gitu, dikumpulkan jadi satu. Ini adalah rombongan belajar satu keluarga. Jadi ada kelas 4, kelas 5, nanti ada kelas 3 digabungkan jadi satu yang sama-sama belajar dengan tema yang sama. Dengan tema yang sama, kemudian tingkat kesulitannya aja yang dibedakan gitu. Temanya bisa sama. Temanya sama. Tetapi apa yang dipelajari bisa berbeda-beda. Betul. Iya, jadi kami sekarang dulu waktu mereka masih kecil-kecil, anak-anak masih kecil-kecil, yang pertama adalah menentukan tema belajar. Tema belajar itu yang menentukan adalah anak-anak, bukan ibunya, ya. Anak-anak yang menentukan. Kira-kira mereka pengen tahu tentang apa sih? Temanya mau apa sih? Kemudian ditanya lagi, mau berapa lama kita mau belajar tema ini? Nah, itu penuh dengan diskusi, bahkan sampai yang kecil, Elan kecil pun suaranya kita hargai gitu, suaranya kita hargai. Nah, jadi misalnya kalau sedang anak-anak pengen, yuk kita membedah ikan Bu Septi, gitu. Lalu bagaimana? NS belajar apa? ARA belajar apa? Elan belajar apa? NS ARA itu hampir sama, jaraknya 15 bulan, maka mereka belajar tentang anatomi tubuhnya, gitu. Anatomi tubuhnya mereka belajar. Kemudian di saat NS ARA melihat anatomi tubuh, kalau untuk membedah ikan, membedah ayam tuh semua ikut. Elan pun seneng banget, wah excited banget gitu. Nah, ketika kakaknya mulai mulai membedah ininya anggota tubuh, organ tubuhnya, Elan ini mulai mewarnai, kemudian mulai menata-nata dari benda-benda lain yang dimiripkan dengan ayam, dimiripkan dengan ikan. Nah, itu skalanya berbeda, tingkat
kesulitannya. Jadi kegiatannya sama nih, sama-sama membedaikan bareng-bareng bertiga, anak yang usianya sudah 8 tahun dan 7 tahun dengan yang 2 tahun bersama. Tetapi ketika Enes dan Ara kemudian belajar tentang anatomi organ tubuh ikan, Elan mewarnai gambar yang isinya organ tubuh ikan itu, tidak perlu mengetahui apa namanya, fungsinya apa, tidak. Dia hanya mewarnai terlebih dahulu. Kakak-kakaknya sudah mulai belajar ini namanya apa, untuk apa, anak sudah belajar itu. Jadi kegiatan yang sama dilakukan oleh bareng-bareng dengan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan perkembangan anak-anak. Gitu. Jadi kalau saya selalu membuat tema dan selalu membuat moduler. Moduler itu adalah tingkat kesulitannya berbeda-beda. Jadi misalkan temanya adalah tema tentang hewan ternak gitu ya, hewan ternak. Maka modulernya ada moduler tingkat ringan gitu, paling ringan, itu kemudian tingkat atasnya lagi, jadi ada basic, ada intermediate, ada advance. Nah itu selalu dibuatkan moduler yang semacam itu sehingga kita siap kalau anak-anak sudah tingkat basicnya semua akan mengikuti. Kadang ada Enes Ara itu pengen ngerjain juga yang tingkat basic gitu kan, senang mewarnai. Aku juga aku juga sama kayak De Elan ya gitu, nggak apa-apa gitu. Kemudian berikutnya kan lajunya aja yang beda. Kalau Elan mungkin sudah selesai dengan mewarnai, kemudian Enes Ara lanjut untuk intermediate-nya nanti dia apa lagi. Kemudian ternyata Enes pengen tambah lagi, maka ke advance-nya. Nah itu selalu saya bagi kegiatan belajarnya menjadi 3 hal. Di School of Life Lebah Putih kami juga tidak punya sekat-sekat kelas itu. Ya, betul. Yang kami punya hanya hall besar dan halaman yang luas. Karena kami berpendapat bahwa memang langkah pendidikan yang sangat baik, yang tepat buat anak-anak usia-usia itu memang adalah yang pendidikan majemuk ini. Majemuk itu artinya tidak dikelompokkan homogen sesuai dengan kelas atau usianya, tapi bersama-sama. Nanti kan akan ada proses, justru ada kakak asuh, adik asuh, ada asistensinya. Jadi kakaknya menyenangkan sekali. Bisa membantu mengajari adiknya tentang beberapa hal. Nah, kami kemudian menerapkan bahwa ternyata proses pembelajaran yang sangat powerful, sangat efektif itu ketika learn by teaching, learning by teaching itu sangat luar biasa. Jadi ketika kakak-kakaknya mengajarkan kepada adiknya, sesungguhnya mereka juga sedang mengajar diri mereka sendiri dengan lebih bagus dan lebih efektif. Jadi ada learn by teaching sama peer teaching. Wah itu seru banget itu. Keren. Kita jadi orang tua akhirnya ikut belajar, bukan mengajar. Tidak akan kegeret ke mengajar, karena anak-anak masing-masing akan saling belajar dengan teman sebayanya. Itu keren. Nah, kalau bagaimana teknis pelaksanaannya seperti itu, tidak bisa saya ceritakan. Seperti itu harus latihan prosesnya. Latihan itu nggak bisa cuma diobrolin dan diceritain. Dari Bunda Iva nih Pak, di Bau-Bau ya. Apa kabar Bunda Iva? Pak, detoksifikasi itu sebenarnya saya baru tahu loh Pak, ini kalau ada detoksifikasi. Maka kenapa anak saya dulu, anaknya Bunda Iva ini dulu homeschooling, sekolah, kemudian homeschooling, kemudian sekolah lagi gitu kan. Sekolah lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dikerjakan di saat detoksifikasi? Ya, saya tidak akan menggunakan kata detoksifikasi ya, karena itu artinya sepertinya itu sangat toksik, lalu dikeluarkan toksiknya. Yang memudahkan memudahkan yang saya menggunakan istilah masa peralihan ya, untuk peralihan dari proses persekolahan pada umumnya kemudian menjadi proses persekolahan di pembelajaran di rumah atau homeschool itu. Tentu ada proses peralihan ini. Nah, dalam masa-masa peralihan itu, Bunda ingat baik-baik tadi hal yang perlu kita jaga terlebih dahulu dalam proses peralihan ini. Jadi yang tetap dibangun adalah kegembiraan belajar. Lalu intellectual curiosity-nya ditata terus. Jangan buru-buru masuk kepada materi pembelajaran yang IPA lah, matematika, bahasa Inggris, yang kayak gitu tidak perlu buru-buru. Ini ya latihan dulu, orientasi dulu. Lalu dilatihkan dulu juga bagaimana proses belajar yang akan kita lakukan, learn how to learn-nya, dan juga adab belajarnya. Latihan terlebih dahulu dengan suasana gembira. Nah, pada etapa-etapa ini tentu akan ada yang namanya jenuh, bosan. Itu biasa.
maka kita juga akan melatih anak-anak bagaimana mengatasi rasa bosan. Bagaimana bila mereka mendapati suasana yang jenuh, menjenuhkan. Itu bisa sumbernya dari banyak pihak. Nah, itu dilatihkan bagaimana mengatasi hal itu. Dan kita harus memberitahu bahwa itu biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kita hanya perlu belajar bagaimana membereskan agar itu tidak mengganggu proses pembelajaran kita bersama ini. Itu jadi menarik nanti. Nah, ketika mereka mendapati hal seperti itu, nanti akan ada naik turun, dilalui terlebih dahulu itu sampai menemukan yang kemudian kita punya istilah the new normal atau the next normal itu. Nah, nanti kita akan temukan itu. Oh, kayaknya seperti ini. Dan ketika mereka sudah seperti itu, indikatornya apa? Nah, indikator yang sederhana adalah Bunda, ketika mereka sudah sampai pada yang namanya memiliki gairah belajar, Bunda, ayah Anda akan sibuk untuk mengajak mereka main. Jadi kami itu sampai kadang-kadang gini nih, Mas, Mbak, main yuk, gitu. Kok belajar terus? Nah, mereka sendiri bingung. Bisa diajak main apa lagi? Bukankah sekarang sedang bermain gitu? Buat mereka belajar itu sudah seperti layaknya bermain, buat mereka mengasyikkan dan menyenangkan, sehingga mereka enggan untuk justru bergeser ke tempat yang lainnya. Lalu kita sibuk dengan ayo Bok makan, ayo Bok main gitu. Belajar terus. Nah, ketika etapa itu Bunda sudah masuk pada sukses membawa mereka ke dalam sebuah level kegembiraan belajar. Kalau sudah itu, wah, sudah senang sekali. Mereka akan mencari banyak sekali sumber belajarnya. Mereka akan mencari apa yang ingin mereka ketahui. Nah, pada tahap itu tentu bukannya tanpa tantangan. Tantangannya beda lagi nanti. Tantangannya adalah bagaimana untuk merumuskan apa yang ingin dan perlu mereka ketahui, tujuan belajarnya yang lebih tepat, lebih efektif dan efisien. Lalu juga belajar untuk membuat filter aneka macam informasi, lalu kemudian merumuskan, mensistematisasikan apa yang mereka pelajari. Wah, tantangannya bukannya makin ringan ini, makin berat, tetapi makin menyenangkan. Itu yang di tahap ini juga, kita juga sebagai orang tua atau sebagai guru juga ditantang nantinya kalau sudah seperti ini, kalau kita berhenti belajar, ya, melihat anaknya sudah bergairah belajar, kita orang dewasanya berhenti belajar, matilah kita di mata anak-anak, gitu. Di mata anak-anak itu kita bakal, nggak keren deh ibuku, nggak keren deh bapakku, nggak keren deh guruku, gitu. Jadi kita bisa disingkirkan itu lama-lama kalau kita tidak menggairahkan untuk belajar juga, punya gairah belajar gitu. Nah, hati-hati. Etapa ini adalah bukan etapa yang bisa terjadi dengan diajarkan. Etapa ini hanya bisa terjadi dengan dicontohkan. Jadi kalau anak-anak pengen mempunyai gairah belajar, maka orang tuanya terlebih dahulu yang mesti punya gairah belajar. Kalau anak-anak ingin banyak baca, orang tuanya terlebih dahulu yang mesti banyak baca. Kalau kita ingin anak-anak itu kreatif untuk ngulik banyak hal, mempelajari apa yang ingin mereka ketahui, maka orang tuanya mesti memberikan teladan untuk melakukan hal yang sama terlebih dahulu. Tanpa itu menjadi sulit dan nyaris mustahil untuk bisa tercapai. Nah, bagaimana jika orang tuanya ternyata tidak cukup memiliki kemampuan untuk menjadi teladan yang baik, maka masukkan ke dalam komunitas yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Jadi mereka belajar banyak dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya yang penuh gairah dan semangat belajar itu. Ya, karena kita perlu orang sekampung gitu ya untuk bisa mendidik satu anak kita. Wah, tidak hanya cukup berdua saja, maka berkomunitaslah, kemudian mencari lingkungan yang tepat untuk anak-anak, dan lingkungan itulah yang akan membesarkan anak-anak kita dalam
posisi pembelajaran yang menarik dan baik tentunya. Baru sekali ini Iya. bisa menyampaikannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya langsung mengambil istilah it takes a village to raise a child. Hafal soalnya. Bagus sekali tadi bahasa Indonesianya. Ternyata waktunya sudah tidak cukup lagi ya. Kita cukup 2 pertanyaan dulu hari ini dan kita akan lanjut esok hari edisi terakhir di Terpaksa Homeschooling di Tengah Pandemi. Tetap di obrolan dapur ibu dan yakinlah bahwa semua anak itu lahir sebagai pembelajar sejati. Andai kata di tengah perjalanan dia menjadi tidak senang akan belajar, koreksilah, introspeksilah, pasti ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. Terima kasih dari kami berdua, selamat menikmati hari libur di tengah hari libur. Menikmati hari libur di tengah hari libur, dan sampai jumpa di obrolan dapur ibu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.